Selamat datang kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai bisnis etik esensial. Jadi kita akan bicara mengenai bagaimana sih pentingnya dari etika dalam bisnis atau etika dalam pekerjaan. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika karyawan dalam pekerjaan. Jadi bagaimana kalau kita lihat mungkin dalam pekerjaan sehari-hari ada karyawan yang memiliki etika dan ada yang kurang memiliki etika. Sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari etika karyawan ini? Ada faktor yang sifatnya dari dalam diri karyawan sendiri ya, misalkan latar belakang keluarganya, tipe kepribadian, motivasi dia gitu. Dan juga ada faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal, di luar dari diri si karyawan tersebut. Contohnya misalkan perilaku manajemen. Ya. Manajemen maksudnya adalah top manajemen yang membuat aturan main, rules of the game yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian perilaku dari atasan langsung. Ya. Atasan langsung misalnya direct supervisor, orang yang terlibat face to face, ya, terlibat secara langsung dengan si karyawan dalam kesehariannya dia dalam bekerja. Kemudian ada tidaknya dorongan positif yang diberikan perusahaan untuk karyawan melakukan perilaku etis. Misalkan memang ada peraturannya, peraturan secara tertulis, ya, harus berperilaku etika. Jadi ada nilai-nilai etika moralnya yang secara tertulis dijadikan pedoman atau value-nya dari perusahaan. Ada tidak seperti itu? Apakah ada reward, apakah ada penghargaan ya, misalnya penghargaan karyawan terbaik ya, employee of the month seperti itu bagi karyawan yang melakukan perilaku secara etis sesuai dengan value-nya dari perusahaan misalnya. Kemudian bicara tentang kompensasi. Kompensasi di sini termasuk gaji dan bonus. Tentu kalau gaji dan bonus bicara juga tentang kinerja, balas jasa. Ketika si karyawan tersebut kinerjanya baik, maka ada gaji dan bonus juga yang sesuai dengan kinerjanya. Jadi bagaimana itu diberikan sesuai dengan kinerja baik dan buruknya si karyawan. Dan juga perilaku teman sejawat atau rekan sekerja. Ini juga bicara tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik biasanya juga akan berdampak pada etika dalam pekerjaan yang baik. Tapi kalau lingkungannya buruk tentu biasanya akan berpengaruh negatif terhadap etika dalam pekerjaan. Ada 4 tingkatan dalam etika bisnis. Tingkatan yang pertama yaitu level masyarakat atau kita sebut dengan the society level. Tingkat level masyarakat ini mendefinisikan bagaimana perilaku etis dan menentukan efek dari bisnis terhadap masyarakat. Jadi tingkat yang pertama adalah bagaimana sih efek dari bisnis terhadap masyarakat. Bila bisnis juga bersifat baik ya, memberikan tanggung jawab sosial pada masyarakat, maka timbal balik dari masyarakat juga akan sesuai seperti itu. Yang kedua level industri atau the industry level yang menyarankan bahwa industri yang berbeda pada dasarnya memiliki etika standar masing-masing. Jadi setiap bisnis mereka punya etika atau standar etikanya masing-masing. Tidak bisa dikatakan yang ini lebih bagus dari yang lain, demikian sebaliknya. Tapi mereka punya value-nya sendiri, ya, standar etikanya masing-masing. Lain lagi kalau kita bicara level perusahaan, ya, atau the company level. Di sini menyatakan bahwa tiap perusahaan juga pasti memiliki etika standar masing-masing yang berbeda, ya. Jadi kalau industri kita bicara masing-masing jenis industrinya atau kita bicara sektor, ya, sektor industri. Tetapi kalau ini lebih kecil lagi, jadi perusahaan, setiap entitas, ya, entitas bisnis, mereka punya standar etika masing-masing juga. Baru yang keempat adalah level individu manager, the individual manager level. Dikatakan bahwa sampai sejauh mana tiap manajer dan pihak lain dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap perilaku etis masing-masing. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu etika dan perilaku bisnis? Yang pertama ada budaya perusahaan, corporate culture. Ini tadi yang dikatakan bahwa tiap perusahaan berbeda-beda. Ya. Perusahaan dari negara yang berbeda mempunyai latar belakang yang berbeda. Ya. Mereka punya budaya yang berbeda juga. Kemudian insentif, ada tidaknya insentif bagi si karyawan ketika dia melakukan pekerjaannya atau dalam bekerja itu dia secara etik. Ya.
perilakunya menggambarkan perilaku yang etis. Ada nggak insentif? Karena insentif ini bisa menjadi dorongan yang mana akhirnya dia mau berbuat atau bertindak secara etis. Kesempatannya ada tidak? Kesempatan untuk dalam bekerja melakukan perilaku yang etis. Dan juga pilihan. Apakah karyawan diberikan pilihan atau dia tidak ada pilihan lain? Misalkan ketika dalam kasus manipulasi laporan keuangan, seringkali karyawan juga disuruh atau diperintah oleh atasannya dan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Pilihannya cuma, oke, kamu kerjakan laporan keuangan bikin seperti ini yang saya mau. Kalau kamu tidak mau, ya mohon maaf, angkat kaki, Anda diberhentikan. Nah, itu suatu pilihan ya. Apakah kita karyawan mau berperilaku etis, jujur, dengan konsekuensinya berarti bisa diberhentikan, dipecat dari perusahaan, atau mau mengikuti atasannya, misalkan melakukan manipulasi laporan keuangan atau financial statement fraud, yang tentunya suatu hari ketahuan dia juga akan ikut terseret kasus dan merugikan bagi dirinya sendiri juga. Selain dari reputasi perusahaan, reputasi dirinya sendiri juga akan tercoreng seperti itu. Nah, inilah menjadi faktor-faktor penentu etika dan perilaku dalam bisnis. Oke, itu adalah materi kita yang keempat tentang bisnis etik esensial. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar.